Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab An-Nahwu As-Shaghir. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang mukammilatul jumlatain, ada baiknya kita merajah kembali apa saja yang sudah kita bahas secara umum ya. Kita katakan bahwasanya kitab ini terdiri dari dua bagian ya. Al-juz' al-awwal ahkamul kalimah, al-juz' ats-tsani ahkamul kalam. Hukum-hukum kata dan hukum-hukum kalam secara umum. Al-juz' al-awwal ini sudah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Itu pembagian tentang kata, apa itu mu'rab mabni, kemudian apa saja tanda-tanda i'rab, itu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita sedang di juz yang kedua. Juz yang kedua ini sendiri terdiri dari 4 kisim. Al-qismul awal, al-qismul tsani, al-qismul tsalits, dan al-qismu rabi. Al-qismul awal yaitu jumlah fi'liyah. Pembahasan tentang fa'il dan naibul fa'il sudah selesai kita bahas. Dan al-qismul tsani al-jumlah al-ismiyah. Kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, itu juga selesai di pertemuan sebelumnya ya. Nah, maka sekarang kita di sini al-qismus tsalits, mukammilatul jumlatain. Ya, penyempurna dari dua jumlah sebelumnya, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, nanti kita akan bagi menjadi 3 kelompok nanti mukammilatul jumlatain ini. Ya, atau 3 dorb. Ad-dorbul awal, kelompok yang pertama itu al-mukammilat al-mansubat. Kemudian ad-dorbus tsani al-mukammilat al-majrurat. Kemudian ad-dorbus tsalits al-mukammilat at-tawabi. Ya, ini 3 kelompok yang akan kita pelajari di al-qismus tsalits di mukammilatul jumlatain. Baru kemudian al-qismu ar-rabi', di sini hanya 2 halaman nanti ya, yaitu tentang pembahasan i'rab dari fi'il mudhari'. Jadi pembahasan al-qismu tsalits ini adalah pembahasan yang paling banyak jika dibandingkan dengan pembahasan di kisim yang sebelumnya. Baik. Kita mulai al-mukammilat al-jumlatain. Ya, pembahasan tentang pelengkap dari al-jumlatain. Ya, di sini dikatakan di halaman 23. Baik. Al-mukammilat, al-qismus tsalits mukammilatu al-jumlataini. Kita besarkan dulu. Cukup insyaallah ya. Baik. Al-qismus tsalits mukammilatu al-jumlataini. Bagian yang ketiga, pelengkap dari 2 jumlah. Jumlah di sini maksudnya adalah jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Semisal jumlah fi'liyah, misalkan kita mengatakan dhahaba Muhammadun. Dhahaba Muhammadun ini sudah bisa kita katakan sebagai jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah yang sempurna ya, karena ada fi'il, ada fa'il, selesai urusan. Akan tetapi terkadang di dalam kitab kan nggak hanya dhahaba Muhammadun, ada lanjutannya lagi. Dhahaba Muhammadun ilal masjidi. Ya, dhahaba Muhammadun ilal masjidi. Dhahaba fi'il. Ya, Muhammadun fa'il. Sudah selesai. Kemudian sekarang ilal masjid ini apa? Ya, ilal masjid ini apa fungsinya? Nah, inilah yang dinamakan dengan mukammilat, pelengkap jumlah fi'liyah. Dan pelengkap itu bentuknya macam-macam. Ada yang bentuk jar majrur seperti ini. Ila huruf jar, al-masjid isim majrur. Bentuknya macam-macam nanti. Nanti ada dzarab, ada bentuk maf'ul dan sebagainya. Nanti kan kita lihat masing-masing. Baik. Maka inilah yang akan kita bahas sekarang, pembahasan tentang mukammilat ini. Apa saja bentuk-bentuk pelengkap dari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah selain jar majrur. Baik. Wahiyya salasatu adrub. Ada 3 kelompok. Ya, sebagaimana kita katakan di daftar isi tadi, ada 3 kelompok. Yang pertama mansubat. Apa itu mansubat? Yang selalu dihukumi dengan mansub. Ya, jadi dimanapun kita ketemu nanti
kelompok yang pertama ini, maka dia selalu dihukumi mansubun. Ya, ada maf'ulun bih ya, maf'ulun bih yang kita ketahui selalu mansub kan. Ternyata selain maf'ulun bih ada hal-hal lain yang harus mansub. Ini kita kenal dengan nama al-mansubat. Ya, jadi al-mansubat ini jamak. Di situ ada al-mafa'il al-khamsah, ada maf'ul yang 5, ada maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul li ajli, nanti kita lihat. Ada hal, ada tamyiz, ada mustatsna, ada munada. Semua ini harus kita hukumi mansub. Nanti ada kita katakan, oh ini hal ini, oh berarti dia mansub. Kalau kita ketemu satu kata nanti orang mengatakan kata itu adalah tamyiz, maka kata tersebut harus mansub. Mustatsna juga begitu, munada juga begitu. Jadi yang mansub itu tidak hanya maf'ulun bih, ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar maf'ulun bih mansub, maka ternyata selain maf'ulun bih ada juga yang lain. Nah, ini yang akan kita lihat nanti. Kemudian majrurat, berarti sesuai dengan namanya yang harus selalu dihukumi majrur. Kalau selama ini kita mengetahui bahwasanya majrur itu dengan huruf jar, itu al-majrur bil harf. Itu namanya al-majrur dengan huruf jar maksudnya. Ternyata majrur itu tidak hanya dengan huruf, tapi juga dengan idhofah. Maksudnya mudhofun ilaih. Terkadang mudhofun ilaih, bukan terkadang ya, selalu ya, mudhofun ilaih itu selalu pasti majrur. Itu namanya majrur bil idhofah. Jadi majrur itu tidak hanya dengan huruf jar, bisa juga dengan idhofah. Nanti akan kita lihat perincian dan contoh-contohnya. Kemudian tawabi. Tawabi itu yang mengikuti. Dia tidak mansub, tidak majrur, tapi mengikuti. Maksudnya mengikuti apa? Kalau kata sebelumnya majrur, maka dia majrur. Kalau dia mansub, maka mansub. Itu namanya tawabi. Ya, dari kata tabi'. Tabi' itu pengikut. Jadi harokatnya belum jelas, tergantung kepada yang dia ikuti. Kalau dia mengikuti fathah, maka fathahlah dia. Kalau yang diikuti kasrah, maka kasrahlah dia. Nah, gitu ya. Kalau dia mengikuti mansub, maka mansub dia. Kalau ikuti majrur, ya majrur. Nah, di sini ada berapa, yaitu an-na'at, al-ma'tu, taukid, dan al-badal. Masing-masing akan kita lihat perinciannya insyaallah ta'ala. Taib. Kita mulai dari yang pertama, al-mansubat. Ad-darbul awal. Bagian yang pertama. Kelompok yang pertama, al-mukammilatul mansubat. Yaitu al-mafa'il. Al-mafa'il itu jamak dari kata maf'ul. Ya, maf'ulun jamaknya mafa'il. Ya, kenapa dijamak maf'ul? Karena maf'ul itu bukan hanya satu, ada maf'ul bih, ada maf'ul yang lain juga. Ya, totalnya ada 5. Al-mafa'il khamsatun. Maf'ul itu ada 5. Al-maf'ulu bihi. Yang pertama maf'ul bih. Ya, ini tentu kita sudah familiar ya, objek maf'ul bih. Wa fi, maf'ul fi. Ini kita kenal dengan nama zaraf. Nanti ada perincian masing-masing. Maf'ul lahu, maf'ul li ajli ya. Maf'ul ma'ah ya, nanti akan ada. Kemudian maf'ul mutlaq. Ya, ini 5 jenis maf'ul. Wa kulluha hukmuha an-nasbu. Nah, ini dia. Wa kulluha hukmuha an-nasbu. Semua itu dihukumi nasab, mansub dia. Maf'ul bih mansub, maka maf'ul fih juga mansub, maf'ul li ajli juga, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq. Semuanya dihukumi mansub. Jadi nggak ada istilahnya nanti maf'ul mutlaq majrur, maf'ul mutlaq marfu, marfu misalkan, nggak mungkin. Maf'ul itu pasti dia mansub. Fa in kanat mu'rabatan fa mansubatun. Ya, kalau dia mu'rab, maf'ul itu nanti kan ada bentuk-bentuknya, ada mabni, ada mu'rab. Masih ingat mabni mu'rab ya? Kalau domir misalkan, maka dia mabni. Maka nggak bisa kita katakan mansub, kita katakan fi mahalli nasbin. Jadi nanti kalau dia mu'rab, ya, kalau dia mu'rab beda dengan kalau dia mabni. Ya, kalau mu'rab kita katakan dia mansubatun, mansub langsung. Kalau dia mu'rab, ya. Nanti kita contoh-contohnya. Tapi kalau dia mabni, misalkan domir bentuknya, maka kita katakan fi mahalli nasbin. Ini sering kita ulang-ulang ya, bahwasanya suatu kata isim yang mabni tidak bisa kita hukumi mansub. Domir mansubun, nggak mungkin domir itu mansub. Domir itu pasti fi mahalli nasbin. Karena domir mabni. Apa saja yang mabni sudah kita bahas di awal-awal dulu. Al-mabniyat apa saja. Ada isim isyarah, ada isim mausul, dan saudari-saudarinya. Taib. Itu dia al-mafa'il. Ada 5 al-mafa'il tadi ya. Akan kita lihat satu persatu, kita kupas satu persatu apa yang dimaksud dengan al-maf'ul bi, al-maf'ul fi, maf'ul lah, maf'ul ma'ah, dan maf'ul mutlaq. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.
Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.